Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali cara menggunakan KPSS Accounting versi 25 yang merujuk pada latihan 2 pertemuan 7 dan 8 pada buku ini ya. Baiklah, langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, kita bikin baru ya. Next. Komponennya itu ada pada halaman 9, bengkel laju lancar, indeksnya jalan, benteng, kaf, 9 tidak pos, phone number 08 12 77 0000 16, fax number 01 6373 terus ada bengkel maju lancar. Oke, setelah itu kita next. Ini 19 Desember, tetap conversionnya Januari, periodenya 12. Next, kita bikin baru. Dan yang ketiga next, kita cek ini ganti save. Next. Oke, langsung aja kita pilih setup asisten, kita akun, kita next. Oke, untuk di sini untuk pengisian akun-akunnya ada pada halaman 10. Oke, kita rubah dulu yang ini jadi cash 1101. Yang ini kita rubah jadi ini jadi jadi 1201 setelah itu ini kita rubah jadi ini enter aset, kita rubah jadi 1501 tambah teraset 1502, kita rubah jadi price office. Oke, kita bikin baru lagi. Ini pilih ada current asset 1301, adalah prepaid insurance. Oke, setelah itu kita new, ada current asset lagi 1302 prepaid rent. Oke, nah ini udah. Setelah itu kita new, kita header akun, kita pilih aset ini 2000 cara reset aset. Oke, nah setelah itu kita new, ini kita pilih reset aset, ini adalah 2100 reset darah. Oke, kita
set aset 2150. Kembali di set aset 200 equipment atau peralatan. Kita baru lagi di set aset 2050 akumulasi depreciation of equipment. Oke, udah, berarti kita ke liability. Ini kita rubah jadi 100 akun payable. Oke, yang ini kita rubah jadi akun payable. Jadi 200 salary. Ini kita rubah jadi 1000. Ini kita 100. Maaf, ini salah. Oke, belum. Oke, ini kita rubah jadi interest. Ini masih dari akun payable ya, payable jadi 300 interest payable. Oke, ini kita rubah jadi 1400 ke prepaid revenue. Untuk ini 2000. Oke, ini kita rubah jadi 100 payable. Oke, nah kita new header. Ini liability, ini adalah 2000. Lanjutkan liability. Nah, udah, berarti ini kita biarkan aja. Setelah itu kita ke equity. Ini kita rubah jadi 1000 kapital. Oke, ini kita rubah jadi 2000 withdrawal. Oke,
Nah, ini revenue jadi revenue. Oke, ini kita rubah jadi 1001 service income. Ini kita berikan aja ini besar expense, selanjutnya itu 1000, edit ini jadi 1001 salary expense. Oke, 1002 juga dan ini lagi 1008. Ini suara expense 29 1010 others expense. Masukkan aja ya, ini kita other expense 11. Sudah main aku ini biarkan aja. Oke, udah. Setelah itu kita next, karena enggak yang kita sesuaikan dengan yang versi solder per 1 Januari ya. Oh, yang ini cashnya ada 35 juta. Koneknya gua nggak ada. Private insurance-nya ada 12 juta. Terus PPL-nya nggak ada. Supply service-nya ada 12.500.000. Supply office-nya ada 5 juta. Oke. Registrnya ada 120 juta. Masih penyerahannya ada 15 juta. Equipmentnya ada 36 juta. Terus komersinya ada 4.500.000.
payable-nya ada 30.500. Salary payable-nya ada 425. Ada loan payable-nya ada 100. Kapitalnya 3975. Oke, balance ya. Nah, kita next. Kita close, ini udah selesai ya. Nah, lalu kita setting itunya adalah setup banking account dan banking. Ini terubah jadi cash ya, 1101. Oke. Ini akunnya cash. Ini akun receivable ya, 1201. Nggak usah, kita matikan aja. Oke. Jadi itu adalah ini account. Ini akun payable ya. Oke, masukkan. Udah guys, udah, matikan aja. Nah, setelah itu kita list teks kodenya, kita matikan dulu, kita hapus maksudnya ke kanan, delete teks kode. Terus yang ini juga kita delete teks kode, kita close. Nah, setelah itu kita akan menyesuaikan dengan transaksi yang ada pada data perusahaan. Oke, ini kita pilih di akun banking. Pada tanggal 1 Januari 2019 pemilik perusahaan menambah modal sebesar 15 juta. Berarti itu adalah uang masuk cash money. Ini adalah 15 juta. Ini cash ya, 15 juta. Yang adalah cash. Tanggalnya itu 1 Januari 2019. Ini adalah nama modal, berarti itu adalah kapital ya, 15 juta. Oke, ini udah memonya kita isi adalah penambahan modal. Oke, berarti ini bakal pertama jadi modal kita ya, kita record. Oke, 4 juta. Selanjutnya, tanggal 2 Januari membayar gaji terutang kepada karyawan sebesar 4.825. Kita sensor spend money. Berarti ini tanggalnya tanggal 2 Januari 2019. Namanya itu adalah 4.825. Memang itu adalah membayar gaji terutang karyawan. Berarti di sini akunnya itu adalah salary payable ya. Salary payable, bukan salary expense. Salary payable ini ya. Oke, 4.825 berarti record. Oke, di sini itu adalah cash ya. Oke, ini bakal berkurang ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah membeli peralatan bengkel seharga 16.450 secara tunai. Ini kita spend money lagi. Di sini tanggalnya tanggal 3 Bulannya itu 16.850. Memangnya itu kembali peralatan bengkel. Akunnya itu adalah equipment ya, peralatan bengkel.
berkurang kembali ya. Report. Nah, selanjutnya itulah menerima pendapatan. Cancel. Menerima pendapatan tunai sebesar 2570 dari jasa salon mobil dan 1.300.000 dari jasa umum. Nah, kita totalkan aja langsung. Cash money. Cashnya itu adalah totalnya menerima pendapatan 3.110. Yes, tanggal 4 Januari menerima pendapatan. Akunnya itu adalah service income as akun. Oke, kita record uangnya bertambah ya. Nah, selanjutnya itu adalah tanggal 5 Januari 2019 membayar tagihan. Oke, spin money. Setelah itu tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 6.810. Ini tanggalnya kita buka dulu, tanggal 5 8 10 ya, membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Ini berarti penonton ini ya. Oke, uangnya berkurang, kita record. Nah, setelah itu menerima pendapatan tunai dari jasa umum sebesar 815, jasa servis 1.033.000 dan jasa salon mobil 368.000. Kita cancel, kita record money. Ini pilih cash ya. Tanggalnya itu tanggal 8 Januari. Cashnya itu total dari semuanya itu adalah 2.616.000. Oke, semuanya itu adalah menerima pendapatan. Income ya, akunnya pas akun, nanti uangnya bertambah ya. Record. Nah, selanjutnya membeli perlengkapan bengkel secara tunai 1.500.000 pada tanggal 9 Januari. Spin money. Ini cash ya. Itu 1.500.000 perlengkapan bengkel. Tanggal 9 Januari, perlengkapan bengkel, berarti itu masuk ke supplies. Perlengkapan ya, bukan perat, berarti masuk ke supply service ini ya. Pas akun 300, kita record. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Januari menerima pendapatan lagi. Ini Stefani. Ini berarti ini namanya, maksudnya menerima pendapatan tunai jasa salon mobil sebesar 3.370 dan jasa servis sebesar 1.805.000. Berarti totalnya itu adalah 5575. Semuanya itu adalah menerima pendapatan jasa servis dan mobil tanggal 14
Januari. Ini service income. Oke, uangnya bertambah ya. Lalu tanggal 16 Januari pemilik usaha mengambil uang kas ke kepentingan pribadi, spend money. Berarti itu besar 4.300.000. Iya 2 juta. Bikin aja sini adalah private. Ini akunnya private ya. Kita withdrawal akun. Di sini tanggalnya itu adalah 16 Januari. Oke, berarti uangnya berkurang ya, jadi 30.076.000. Oke, kita cancel. Lalu tanggal 18 Januari menerima pendapatan tunai sebesar 2.215.000 atas jasa servis dan 2.239.500 atas jasa salon mobil. Berarti itu totalnya adalah tanggalnya itu tanggal 18 Januari. Amannya itu totalnya adalah 4554. Nomornya menerima pendapatan jasa servis dan salon mobil. Itu akunnya itu masih service income ya, agar uangnya bertambah. Kita bentar, ini cash uangnya bertambah ya. Nah, selanjutnya itu adalah tanggal 21 Januari membayar sebagian utang usaha, spend money. Membayar sebagian utang usaha. Berarti ini cash, bayarkan sebagian utang usaha, berarti ini 4.300.000. Terus tanggal 21 Januari 1 bayar sebagian utang. Akunnya itu adalah akun payable ya, dia bayar utang. Oke, akun payable 100 kita record. Nah, kurang ya. Nah, selanjutnya tanggal 22 Januari menerima pendapatan tunai sebesar 1.965.000 atas jasa servis dan 1.224.500 atas jasa salon mobil. Jadi record money. Ini kita tanggalnya tanggal 22 Januari ya. Yes ya. Semuanya itu sebesar total dari semuanya itu sebesar 3.500. Nah, di sini adalah menerima pendapatan jasa servis dan salon mobil. Oke, di sini masih service income, uangnya bertambah ya. 33 juta. Nah, selanjutnya itu adalah membayar sebesar 1.300.000 untuk pemasangan iklan. Terus kita sebenarnya tanggal 23 Januari ini sebesar 1.300. Ini akunnya itu adalah advertising ya. Oke, uangnya berkurang. Nah, selanjutnya itu adalah
tanggal 24 Januari menerima secara tunai. Jasa servis dan jasa salon sebesar 743.000 dan 1.415.000. Berarti ini tanggal 24 Januari. Ini itu totalnya adalah 2.558.000. Service income. Oke, 8 rekor. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Januari membayar pemasangan iklan 1.200.000. Jadi spend money tanggal 25 advertising. Oke, uangnya berkurang ya. Record, ini uangnya berkurang ya. Kita cancel. Lalu menerima pendapatan secara tunai atas jasa umum yang telah diselesaikan. Receive money tanggal 28. Menerima pendapatan jasa umum. Mendekatnya itu 5565. Oke, service income 5565. Oke, kita record. Uangnya bertambah, cancel. Lalu membayar uang sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Spend money ini tanggal 39 Januari, temennya itu 12 juta. Namanya adalah itu adalah prepaid ya, karena dia untuk 1 tahun. Atau bisa sewa dibayar muka akun 1 juta. Oke, kita record. Nah, selanjutnya tanggal 30 Januari menerima pendapatan tunai. Cancel, kita record money tunai tanggal 30 besar tunai dari jasa umum 4.940.000 dan jasa servis 7.735.000. Totalnya itu adalah 7.665.000. Memangnya itu adalah Nah, selanjutnya spend ini pada tanggal 30 membayar gaji karyawan bulan Januari dari 2019 sebesar 29 juta. Tanggal 30 Januari salary expense ya. Oke, uangnya bakal berkurang ya. Oke. Nah, di sini kita buka reportnya dulu. Index the report.
display. Nah ini ya, di sini untuk ayat jurnalnya itu adalah yang perlengkapan bengkel yang tersisa ada 1 juta, perlengkapan bengkel yang tersisa ada 1 juta, dan bengkel dan kantor 500.000. Nah berarti di sini kita bakal jurnalnya sebesar 13 juta dan 4 juta ya. Nah lalu untuk peralatan, di sini peralatan memiliki umur ekonomi sebesar 8 tahun dan terhitung mulai 1 Januari 2018 dan disesuaikan dengan metode garis lurus. Nah di sini kita akan membaginya sebesar 52850 dibagi 8 nanti ya. Oke, kita close dulu, kita jurnal penyesuaikan ya. Kita buka jurnal entry-nya ya, tanggal 31 Januari 2019. Nah yang pertama, gaji yang masih harus dibayar adalah 5 juta. Berarti ini gaji yang harus masih dibayar. Berarti ini adalah beban salary expense 5 juta. Lalu lawannya itu adalah utang gaji ya, karena gajinya masih harus dibayar, berarti gajinya belum dibayar. Berarti itu adalah salary payable. Oke. Nah selanjutnya perlengkapan bengkel yang tersisa dan perlengkapan kantor. Perlengkapan bengkel yang tersisa adalah 1 juta dan perlengkapan kantor yang tersisa adalah 500.000. Nah tadi kita punya perlengkapan bengkel adalah 14 juta, berarti itu supplies service. Oke, di sini berarti untuk jadi kantor kita berarti adalah 13 juta ya bebannya. Berarti perlengkapan bengkel yang tersisa adalah sebesar 13 juta. Maaf, kembali jurnal. Bengkel supply service ini ya. Lalu lawannya itu baru supply service 13 juta. Nah lalu di sini perlengkapan kantor tadi 5 juta ya, yang tersisanya 500.000, berarti yang terpakai itu adalah 4.500.000. Supplies expense ini 4.500.000, lawannya adalah supplies office. Oke. Nah selanjutnya peralatan. Nah kita tadi punya peralatan itu adalah, kita kalkulator ya. Yang pertama net neraca saldo ada 36 juta. Lalu pada tanggal 3 Januari kita beli peralatan lagi 16.850. 52.850. Nah karena di sini katanya berapa 8 tahun, maka kita bagi 8, lalu kita bagi 12 untuk mengetahui per bulan. Berarti yang kita jurnalkan itu adalah 550 520. Oke, 520. Berarti ini jurnalnya itu adalah beban penyesuaian peralatan. Ini yang equipment 550 520,83 ya. Di sini itu adalah akumulasi depreciation of equipment. Oke. Nah selanjutnya penyusunan kendaraan. Di neraca saldo kendaraan kita itu 120 juta, 120 juta, sedangkan untuk jurnal penyesuaiannya umur ekonominya 8 tahun, kita bagi 8, lalu kita bagi 12 untuk mengetahui per bulannya berapa penyesuaiannya. Maka segini bukan untuk per bulannya, kita 200.000. Nah
di sini bebannya itu adalah depreciation of facial expense ya. Akun 1.250.000. Ini adalah akumulasi ya. Oke. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 penyesuaian yang kelima adalah premi asuransi 12 juta ya. Tadi kita bayar 12 juta. Maksudnya premi asuransi sebesar 12 juta pada tanggal 1 Januari untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti itu adalah 1 tahun. Kita bagi 12 juta, kita bagi 12, berarti 1 bulannya adalah 1 juta. Berarti setelah itu ini jurnalnya itu adalah beban asuransi atau insurance expense 1 juta. 1 juta lawannya itu adalah ini ya, prepaid itu adalah prepaid insurance ya. Nah, yang keenam itu adalah utang bank yang diperoleh pada 1 Januari 2019 dan jatuh tempo adalah 1 Januari 2020. Berarti dia terutang selama 19, 20, 21, 22. Terutang selama 4 tahun ya. 20, 21, 22 berarti terutangnya selama 3 tahun ya. Nah, kita di sini dia ada hutangnya sebesar 24.500.000 dengan bunga di jurnal pensiun itu adalah 30%. Ini ketika di 30%. Nah, bunga untuk 3 tahun itu adalah ini 7.350.000. Lalu kita bagi 36 bulan ya. Nah, maka untuk bunga per bulannya itu adalah sebesar ini 204.166,667. Oke, berarti ini jurnal penyelesaiannya itu adalah interest expense 204.166,67. Lalu untuk di sini itu adalah hutang bunga ya, hutang bunga atau interest payable. Nah, balance ya, ini udah balance yang kita record. Nah, lalu kita lihat hasil reportnya ya, tentang balance sheetnya. Mari ya. Nah, inilah neraca dari perusahaan tadi ya. Nah, di sini kita ada cocokan. Di sini dia mengalami kerugiannya kelihatan. Oke, kita close. Kita lihat di sini ya, apakah emang rugi. Sepertinya emang rugi ya. Di situ udah jelas. Kita ubah Januari. Ini Januari display. Nah, ya kan, dia mengalami kerugian perusahaannya. Inilah laporan laba rugi ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.